Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elena Pradita Putra Permaswari. Dipanggil Elena, aku dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas reguler A paralel 1. Nah, video kali ini aku persembahkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah materi dan metode pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang satu bab di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum Merdeka kelas 11, yaitu tentang bab pernikahan dalam Islam. Nah, buku ini tuh ditulis oleh Abdurrahman dan Heri Nugroho di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, juga Kementerian Agama. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas tuntas dan jelas tentang pengertian pernikahan, dalil pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, terus bagaimana cara memilih pasangan yang benar dan baik dalam Islam, ketentuan pernikahan, mulai dari rukun nikah, terus orang-orang yang tidak boleh dinikahi, pernikahan yang tidak sah, hak dan kewajiban istri dan suami dalam rumah tangga. Lalu ada juga talak dan idah, lalu itu ada rujuk, ada pernikahan dalam Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945, dan juga hikmah dari sebuah pernikahan itu apa. Oke, untuk lebih jelasnya, ikuti video aku kali ini. Oke, yang pertama kita akan mulai dari pengertian pernikahan. Apa sih pengertian pernikahan itu? Jadi yang pertama, menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya yaitu kitab Al-Yaqut An-Nafis, beliau itu mendefinisikan bahwa pernikahan adalah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Lalu secara istilah yaitu adalah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri. Lalu yang kedua itu pengertian pernikahan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga dengan bekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kesimpulannya adalah pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum dan syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara pihak masing-masing, yaitu antara suami dan istri. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan memberikan dalil tentang pernikahan. Aku akan ambil dari surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, jadi artinya adalah di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram dan kepadanya. Dia menjadikanmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Jadi kalau di buku ini itu, di buku PAI dan Budi Pekerti itu, disampaikan ada 5 tujuan utama dari sebuah pernikahan, teman-teman. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Jadi kalau ada yang sering doain, semoga sakinah mawaddah warahmah. Nah, sakinah itu artinya ketenangan. Nah, lalu yang kedua adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Jadi pernikahan itu adalah cara untuk membina rasa cinta dan sayang antara suami, istri, dan juga anak-anak. Lalu yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis antara suami dan istri dengan cara yang sah dan Allah ridhoi.
Jadi nggak dapat dielakkan bahwa manusia itu pasti secara lahiriah itu mempunyai kehasratan atau kebutuhan biologis. Nah, akan tetapi kebutuhan biologis ini tuh bisa dilakukan dengan cara yang baik, yang sah dan Allah ridhoi itu apabila sudah sah menjadi seorang suami istri atau sudah dalam ruang lingkup pernikahan. Nah, yang keempat tujuannya adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir tujuan pernikahan yang kelima adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Jika kita ingin mempunyai anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, yang akhlaknya bagus, itu tuh harus kita lakukan, harus kita peroleh dengan cara yang baik juga, dengan cara yang sah juga, yaitu melalui pernikahan terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi selanjutnya adalah hukum dari sebuah pernikahan tersebut. Jadi hukum asal atau hukum asli dari sebuah pernikahan itu adalah mubah atau boleh. Jadi ya boleh-boleh aja gitu. Akan tetapi ada beberapa sebab dan faktor yang menjadikan hukum asal itu mubah menjadi sunnah, menjadi wajib, tetap menjadi mubah, menjadi makruh, bahkan haram. Nah, apa aja? Aku akan menjelaskan dari awal. Yang pertama, hukumnya bisa menjadi sunnah, yaitu jika ditujukan kepada orang-orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, tapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan menjurus kepada perzinaan. Jadi tuh hukum sunnah ini tuh kalau seseorang, contohnya misalkan seorang laki-laki, dia sudah mampu secara mental, lahir batin, dia sudah mampu, melakukan finansial yang mampu, ilmunya mampu, tapi dia masih yakin dia bisa menjaga dirinya dari godaan maksiat, itu hukum masih sunnah gitu. Nah, yang kedua, hukumnya wajib itu apabila orang yang sudah mampu secara lahir dan batin, sudah mampu mentalnya, ilmunya, dirinya, nafkah lahir batin sudah mampu, tetapi dia itu khawatir kalau tidak menikah, segera menikah, itu akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nah, hal ini akan menjadikan hukum menikah yang awalnya itu mubah menjadi wajib. Karena dia tuh kurang yakin kalau dirinya tuh bisa selamat gitu dari godaan maksiat. Nah, yang ketiga adalah tetap menjadi mubah, yaitu apabila tidak ada faktor-faktor yang telah disebutkan. Jadi contohnya, dia belum terlalu mapan, dia belum terlalu siap lahir batin, dan dia masih bisa menjaga dirinya dari godaan maksiat. Itu masih menjadi mubah. Jadi ya boleh-boleh aja. Nah, yang keempat, hukumnya bisa menjadi makruh, yaitu apabila orang yang ingin menikah itu dia punya keinginan atau punya hasrat untuk menikah, tetapi bekalnya itu hanya mampu untuk diri sendiri, kurang mampu atau belum mampu untuk menafkahi keluarganya kelak. Itu tuh masih makruh. Karena apa? Karena dalam hukum pernikahan itu nafkah itu hukumnya wajib dari seorang suami kepada istri. Nah, jikalau seorang suami belum mampu untuk menafkahi keluarganya, itu hukumnya menjadi makruh. Jadi lebih baik ditunda dahulu itu. Nah, yang kelima, hukumnya bisa loh menjadi haram apabila ia itu melakukan pernikahan tetapi dia mempunyai niat yang buruk. Contohnya, niat ingin menikah tapi niatnya itu hanya untuk menyakiti istrinya. Atau nikah pun bisa dikategorikan menjadi haram apabila seorang suami ini belum benar-benar mampu untuk menafkahi dirinya sendiri, bahkan orang lain, dan dia juga nggak mampu untuk melaksanakan perkawinan. Itu jadi haram. Jadi intinya hukum asal nikah itu mubah, tetapi banyak faktor yang menjadikan hukumnya itu berubah-ubah. Ada yang mubah, ada yang sunnah, wajib, makruh, bahkan haram. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah memilih pasangan dalam Islam. Jadi, Islam pun menyarankan kita ketika menikahi seorang, itu tuh bisa kita lihat dari 4 hal. Nah, ini tuh disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala tulkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa diniha.
Fakfar bidzati dini taribat yadaka. Rawul Bukhari. Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, kedua karena keturunannya, ketiga karena kecantikannya, yang keempat karena agamanya. Dan maka pilihlah karena agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Jadi dalam hadis ini walaupun disampaikannya itu agama itu hal yang terakhir dari keempat hal, dari hartanya, kecantikannya, agamanya, tapi baru agamanya. Tapi di akhir itu Rasulullah tuh menekankan bahwa pilihlah agamanya, engkau akan beruntung. Di sini bisa kita simpulkan bahwa sebaik-baiknya pasangan adalah ketika kita memilihnya dalam hal agamanya, maka insya Allah kita akan beruntung. Nah, hal ini pun diperkuat oleh hadis Rasulullah yang lain, yaitu wanita solihah itu merupakan sebaik-baiknya perhiasan bagi dunia suaminya. Hal ini tuh ada dalam kitab Sahih Muslim nomor 1467. Yaitu yang berbunyi ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihatu, rawahu Muslim. Jadi artinya dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan di dunia ini adalah perempuan atau wanita yang solihah, gitu teman-teman. Jadi ini pun juga berlaku dalam bukan hanya seorang suami yang memilih istri, tapi istri yang memilih suami pun sebaliknya. Jadi pilihlah agamanya, maka engkau akan beruntung. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang ketentuan dalam pernikahan. Yang pertama ada rukun nikah. Nah, rukun nikah itu ada 5 teman-teman. Yang pertama ada calon suami, calon istri, ada wali, 2 orang saksi, dan ijab dan kabul. Oke, jadi aku akan membahas tentang ketentuan dari para calon istri dan calon suami. Jadi keduanya itu yang pertama harus benar-benar laki-laki dan perempuan, nggak boleh satu jenis karena haram hukumnya. Yang kedua, calon suami dan istri itu benar-benar bukan orang yang haram dinikahi, baik dari suami maupun istri. Misalkan nggak boleh satu persusuan atau masih saudara atau orang-orang yang nggak boleh dinikahi. Nah, lalu sama-sama tidak terpaksa dalam pernikahannya karena tidak sah menikah tanpa kehendak sendiri. Nah, yang keempat adalah calon suami dan calon istri sama-sama diketahui asal-usulnya, identitasnya, jadi nggak boleh nggak tahu apa-apa. Lalu yang ketiga, rukun nikah itu ada wali. Jadi wali itu harus ada dan mempunyai atau memiliki karakter yang ada di bawah ini. Yang pertama itu adalah harus Islam walinya. Yang kedua harus balik, sudah dewasa dan berakal, sehat. Terus yang keempat adalah merdeka, jadi bukan seorang budak. Yang kelima itu adalah laki-laki. Nah, yang keempat rukun nikah itu adalah saksi, 2 orang saksi. Jadi pernikahan itu selain ada calon suami, calon istri, ada wali yang nikahin, juga tuh ada saksi 2 orang minimal. Nah, syaratnya yang pertama tuh harus Islam juga, terus harus sudah balik, harus sudah berakal sehat, terus bukan seorang budak, laki-laki, dan dia tuh orang yang adil, bukan orang fasik. Nah, lalu yang terakhir rukun nikah itu adalah sirat, atau bahasa kita itu adalah ijab kabul. Syarat dari sebuah ijab kabul yang pertama adalah ijab kabul itu dilakukan dalam keadaan bersambung. Artinya pelafalan ijab dan kabul itu secara bersamaan, satu waktu gitu. Gak bisa tuh misalkan ijabnya pagi, kabulnya itu sore, itu gak bisa. Jadi harus berurutan, sistematis gitu, satu waktu. Jadi ketika dinikahkan, sang suami tuh harus menerima di satu waktu tersebut. Nah, yang kedua adalah ketika ijab kabul itu tidak ditambahi dalam rukun waktu. Misalkan saya nikahi kamu dalam waktu sebulan, itu tuh nggak boleh. Nah, yang ketiga adalah lafaznya tuh jelas maksudnya dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Misalnya, saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi seorang pengusaha, ya itu nggak boleh, haram hukumnya, nggak sah ijab kabulnya. Nah, terus yang keempat adalah ijab kabul itu harus menggunakan kalimat nikah, tazwij atau turunannya yang semakna, nggak boleh pakai kalimat yang lain gitu. Nah, yang terakhir adalah boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Jadi boleh disesuaikan dengan
asal negara masing-masingnya. Misalkan kalau di negara kita Indonesia, kita boleh menggunakan bahasa Indonesia. Atau misalkan kalau di negara Amerika, Jepang, atau Cina, itu bisa disesuaikan dengan bahasa masing-masing. Jadi boleh pakai bahasa daerah kita, boleh juga pakai bahasa Arab. Selanjutnya aku akan membahas tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Kan tadi kan disebutkan bahwa kita nggak boleh menikahi orang-orang yang nggak bisa kita nikahi gitu kan. Nah, hal ini tuh dibagi jadi dua teman-teman. Ada yang mu'abad, ada yang ghairu mu'abad. Jadi kalau mu'abad itu bahasa Arab, artinya selamanya. Tapi kalau yang ghairu mu'abad itu artinya nggak selamanya. Nah, siapa aja ya orang-orang yang termasuk mu'abad dan ghairu mu'abad. Jadi kalau orang mu'abad ini pertama itu karena satu nasab, masih saudara. Misalkan kakak laki-laki menikah dengan adik perempuannya itu haram untuk dinikahi, nggak boleh, dan waktu itu selamanya sampai mati itu ya nggak bisa nikah. Ini masuk dalam kategori mu'abad atau selamanya, haram dinikahi selamanya. Yang kedua adalah sepersusuan. Jadi orang-orang yang satu susuan, satu ibu susu itu tidak boleh menikah selama-lamanya karena masih dihitung dalam satu darah, jadi nggak boleh tuh nikah. Nah, yang ketiga adalah karena ikatan pernikahan. Lalu yang kedua adalah ghairu mu'abad. Jadi haram dinikahi tetapi tidak selamanya. Ada waktu ketika boleh dinikahi, tapi haram juga di waktu tertentu gitu. Yaitu haram karena masih dalam ikatan pernikahan. Jadi contohnya nggak boleh seorang laki-laki menikahi seorang perempuan di mana perempuan ini masih dalam rumah tangga orang lain, masih menjadi istri dari suami orang lain. Itu haram. Dan istri yang ini itu haramnya itu kalau bukan siapa-siapa ya. Jadi masuknya itu ghairu mu'abad. Jadi secara syarat dia itu sah dinikahi, dia nggak sedara, dia nggak satu nasab, dia nggak sepersusuan, tapi dia masih menjadi istri orang lain. Itu ghairu mu'abad, jadi nggak selamanya. Nah, ketika seorang istri ini sudah bercerai atau bisa dari suami pertamanya, barulah laki-laki ini bisa menikahi si istri mantan istrinya itu. Jadi nggak selamanya gitu maksudnya. Oke, selanjutnya adalah pernikahan yang tidak sah. Jadi, selain daripada rukun-rukun nikah dari suaminya, dari istrinya yang ada hal-hal yang mengharamkannya, ada juga dari pernikahannya. Jadi, ada beberapa pernikahan yang tidak sah dilakukan gitu. Yang pertama adalah pernikahan mut'ah atau nikah mut'ah. Itu nikah kontrak. Jadi, nikah mut'ah ini haram ya, teman-teman lakukan. Pengertiannya adalah nikahnya itu dia pakai kontrak waktu, ada jangka waktunya, jadi nggak selamanya. Jadi memang nikah mut'ah ini dulu pernah dilakukan ketika zaman Rasulullah itu perang. Jadi saat itu para pejuang Islam itu kan berperang. Nah, ketika perang ini kan jauh banget dan waktunya itu lama ya, bertahun-tahun. Nah, sangat tidak mungkin untuk tidak melakukan hubungan biologis. Akhirnya Rasul itu memperbolehkan para pejuang Islam ini untuk nikah mut'ah. Tapi tidak lama setelah itu turun hadis dari Rasulullah yang menghapuskan kebolehan nikah mut'ah tersebut. Jadi intinya, walaupun memang pernah ada historis tentang kebolehan nikah mut'ah, tetapi telah turun juga hadis yang melarang nikah mut'ah. Jadi intinya nikah mut'ah itu zaman sekarang itu sudah haram karena sudah ada hadis yang melarangnya. Nah, yang kedua adalah nikah syigor. Artinya nikah itu barteran tanpa ada mas kawin. Jadi ada hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu melarang nikah syigor, yaitu seseorang itu menikah dengan putri orang lain dengan syarat putrinya harus menikah dengannya, tapi itu nggak ada mas kawin gitu. Nah, yang ketiga adalah pernikahan muhalil. Nah, pernikahan muhalil ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami istri. Jadi gini, pernikahan muhalil itu adalah misalkan seorang suami istri bercerai, talak 3. Jadi suaminya itu menceraikan talak 3 kepada istrinya. Tapi mungkin hal ini tuh dilakukan dengan cara nggak sadar. Nah, si suami itu ingin pengen balik lagi ke istrinya. Sedangkan si suami ini kan udah talak 3, artinya nggak boleh menikah sebelum yang si cewek ini, istri ini kan nikah lagi. Nah, tetapi suami ini akhirnya dia nyuruh
misalkan laki-laki yang kedua ini untuk menikahi istrinya dengan niat dalam waktu tersebut kamu ceraikan biar dia itu bisa nikah lagi sama mantan istrinya. Nah, ini namanya pernikahan muhalil, itu nggak boleh dilakukan, haram gitu. Jadi seorang suami yang sudah mentalak 3 kepada istrinya itu boleh menikah lagi ketika sang istri benar-benar menikah dengan orang lain atas kehendak sendiri. Jadi nggak boleh ada perintah atau suruhan dari mantan suaminya tersebut. Hal ini itu Allah perintahkan sebagai teguran bagi seorang suami agar tidak mempermudah kalimat talak ketika dalam pernikahan gitu. Nah, jadi yang keempat adalah pernikahan orang-orang yang sedang ihram, baik sedang dalam ihram haji maupun ihram umroh. Lalu yang kelima yaitu pernikahan dalam masa iddah. Nah, ini tuh khusus bagi perempuan berarti ya. Jadi perempuan yang sedang dalam masa iddah, mau itu iddah ditinggal cerai maupun iddah ditinggal meninggal, ketika dia masih dalam masa iddah, masa tidak dia harus menunggu, nggak boleh nikah dulu, tapi dia menikah, itu haram pernikahannya teman-teman. Lalu yang keenam ada pernikahan tanpa wali. Jadi karena wali itu termasuk dalam rukun nikah, kalau nggak ada wali berarti nikahnya tidak sah atau haram juga, ya kayak percuma nikahnya. Lalu yang ketujuh ada pernikahan dengan wanita musyrik. Nah, yang terakhir adalah menikahi mahram atau pernikahan mahram. Karena kita nggak boleh menikahi satu darah, satu persusuan, itu tuh nggak boleh dinikahi. Maka kalau tetap melakukan pernikahan itu akan menjadi haram. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang kewajiban seorang suami dan istri dalam rumah tangga. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan tentang kewajiban seorang suami dulu kepada istrinya. Yang pertama, seorang suami itu harus memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Jadi, tempat yang layak itu maksudnya layak ditempati. Mungkin nyaman dari sisi bangunannya, keadaan rumahnya, dan juga cara mereka itu menempati rumah itu. Hal ini dijelaskan dalam Surat At-Tolaq ayat 6. Yang kedua, seorang suami wajib memberi nafkah kepada seorang istri sesuai dengan kemampuannya. Untuk hal ini mungkin bisa ada perjanjian sebelum nikah ya, untuk mengenai jumlah besarnya nafkah suami kepada istri, dan tentunya juga tetap sesuai kemampuan suami. Jadi nggak ada nominal yang wajibnya, misalnya nggak ada nominal yang pastinya. Yang penting seorang suami itu wajib menafkahi seorang istrinya. Jadi istrinya itu cukup, tapi juga nggak terlalu kekurangan gitu. Nah, yang ketiga adalah berinteraksi kepada istri dengan cara yang ma'ruf atau baik. Jadi yaitu dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang, yang saling menghargai dan memahami kondisi istri. Jadi seorang suami itu wajib menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang baik, dengan cara berbicara kepada istri itu yang baik-baik, pelan-pelan, nggak penuh dengan amarah, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Itu termasuk dalam kewajiban seorang suami kepada istri. Nah, lalu yang keempat adalah menjadi pemimpin keluarga, yaitu dengan cara membimbing, mengarahkan, mendidik, memelihara seluruh anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Jadi, dalam hal ini seorang suami itu wajib menjadi pemimpin rumah tangga di mana mampu mendidik keluarganya, dari istri, anak-anak, itu dengan cara yang baik, dengan cara yang tanggung jawab gitu. Hal ini pun bisa dijelaskan dan kalian lihat dalam surat An-Nisa ayat 34. Nah, yang kelima adalah membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam merawat, menjaga, memelihara anak-anak mereka agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi perlu diketahui bahwa tugas mendidik seorang anak itu dalam rumah tangga itu bukan hanya tugasnya seorang istri, teman-teman, tapi pun seorang suami, karena anak itu menjadi tanggung jawab seorang suami istri, orang tuanya, bukan hanya seorang istri. Jadi suami pun, ayah pun bertanggung jawab, wajib kepada pendidikan anak-anaknya gitu. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang kewajiban seorang istri kepada suami. Yang pertama adalah patuh dan taat kepada suami, teman-teman, sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi,
apabila seorang suami ini memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam, seorang istri tidak wajib menaati perintah suami tersebut. Jadi hanya hal-hal yang baik yang sesuai dengan syariat Islam aja yang boleh istri lakukan terhadap perintah suaminya. Yang kedua itu adalah menjaga dan memelihara kehormatan diri sendiri sebagai seorang istri dan keluarga serta harta benda suami, baik suaminya lagi ada di rumah maupun enggak. Nah, yang ketiga adalah mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri. Jadi, seorang istri juga punya kewajiban nih untuk mengelola rumah tangga kita supaya berjalan dengan baik dan benar. Nah, yang keempat adalah memelihara, merawat, dan mendidik anak-anak, terutama dalam pendidikan agama. Allah berfirman dalam suratnya, yaitu surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Jadi di sini pun suami dan istri sama-sama punya kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan memelihara keluarganya dari api neraka atau dari hal-hal tidak baik. Selanjutnya ada tentang mahar, teman-teman. Jadi mahar itu atau mas kawin itu terkadang tuh disebut sebagai nihlah atau sodak. Artinya sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan. Dan yakni harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki kepada pihak perempuan atau istri. Ya, nantinya mahar ini tuh mutlak menjadi milik sang istri tersebut. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang talak dan idah. Talak itu artinya adalah memutuskan ikatan pernikahan. Nah, sedangkan talak ini tuh hukumnya asal mulanya tuh makruh. Makruh itu apabila dilakukan itu tidak apa-apa atau tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan tuh kan lebih baik ya. Nah, itu adalah definisi dari talak tersebut. Lalu, talak itu hukumnya bisa berubah sesuai dengan kondisi atau faktor-faktor yang menyebabkannya. Pertama, awalnya itu makruh bisa menjadi wajib jika pernikahan itu membahayakan. Nah, yang kedua, hukum talak bisa menjadi sunnah jika suami atau istri tidak menjalankan kewajiban. Yang ketiga, hukum talak itu bisa menjadi haram kalau merugikan atau dilakukan saat istri haid atau setelah dari dicampuri. Tuh. Yang keempat, hukumnya makruh, yaitu asal aslinya gitu. Nah, macam-macam talak itu ada 3. Yang pertama dari segi ucapan, yang kedua dari segi ke syariat, ketiga itu dari segi boleh enggaknya rujuk. Yang pertama dari segi ucapan, itu dibagi jadi 2 lagi teman-teman. Yang pertama ada tarang atau sorry, yang kedua itu ada sindiran atau kinayah. Jadi kalau talaknya masuk ke sorry itu jelas, sah, nggak ada niat. Misalkan dengan kalimat aku talak kamu, itu kalimat yang sangat jelas. Jadi apabila seorang suami sudah melontarkan kalimat itu sudah mutlak kalimat pertalakan gitu. Nah, yang kedua itu kalau kalimatnya kinayah, kayak ambigu lah ya. Jadi contoh kalimatnya misalkan gini, lagi berantem atau lagi bertengkar, lalu suami bilang urus dirimu sendiri. Nah, kalimat itu karena kalimatnya nggak jelas, maksudnya apa gitu kan? Cerai atau tidaknya itu kan belum pasti. Nah, itu kalimatnya masuk kalimat kinayah. Jadi belum mutlak bercerai. Nah, yang kedua, berdasarkan kesesuaian syariat itu ada 2 juga. Pertama, talak sunni, yang kedua talak bid'ah. Talak sunni itu adalah sesuai syariat. Jadi istri itu suci dan belum dicampuri. Nah, yang kalau kedua itu talak bid'ah. Gak sesuai syariat, jadi istri itu sedang dalam haid, masa haid atau nifas. Nah, yang ketiga itu berdasarkan boleh enggaknya rujuk, dibagi jadi 2 juga. Yang pertama talak roja'i, yang kedua talak ba'in. Nah, talak roja'i itu adalah talak 1 atau 2, jadi masih bisa rujuk antara suami dan istri. Yang kedua, talak ba'in. Talak ba'in pun ada 2 juga teman-teman. Ada ba'in sugoro, ada ba'in kubro. Nah, kalau talak ba'in sugro itu, talaknya itu dengan atas permintaan istri. Dan boleh menikah lagi, tapi dengan akad yang baru lagi. Jadi nikah lagi tuh, baru lagi. Tapi kalau ba'in kubro,
itu adalah talak yang jatuh saat suami melontarkan talak 3. Yang artinya tuh nggak boleh kembali lagi, nggak boleh rujuk lagi, kecuali istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain, lalu bercerai, dan akhirnya menikah dengan sang suami kembali. Lalu ada juga iddah. Iddah itu adalah masa tunggu wanita sebelum boleh menikah lagi, untuk memastikan tidak ada kehamilan dan menghormati pernikahan sebelumnya. Jadi macam-macamnya itu juga banyak ya. Pertama, iddahnya perempuan yang hamil itu sampai melahirkan. Jadi kalau perempuan bercerai dalam keadaan hamil itu boleh menikah lagi sampai kepada perempuan itu tuh sudah melahirkan. Nah, yang kedua, perempuan yang dicerai mati, artinya ditinggal meninggal, itu masa iddahnya, masa tunggu dia bisa menikah lagi itu adalah 4 bulan 10 hari. Teman-teman bisa lihat dalam Al-Baqarah ayat 234. Nah, yang ketiga itu ada masa iddah akibat perceraian tapi masih hidup. Itu ada 2 dibaginya. Kalau ketika masih haid, itu berarti dia 3 kali suci. Nah, tapi kalau dia lagi nggak haid, masa iddahnya adalah 3 bulan. Selanjutnya, aku akan membacakan tentang Undang-Undang tentang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang pertama, dia tuh membahas tentang tujuan pernikahan. Jadi tujuan pernikahan yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Nah, yang kedua itu ada pencatatan pernikahan. Jadi pernikahan itu harus sah apabila dicatat oleh petugas pencatat nikah, yaitu PPN. Yang kedua adalah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Yang ketiga, bertujuan untuk kepastian hukum dan menghindari adanya perselisihan waris. Nah, yang ketiga itu perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang pertama itu merupakan usia minimal pernikahan. Jadi kalau untuk wanita itu 19 tahun, pria pun sama 19 tahun. Tujuannya apa? Pertama, untuk mencegah perceraian. Yang kedua, untuk melahirkan keturunan yang sehat. Karena janin yang belum siap dalam rahim yang masih muda itu terkadang melahirkan bayi-bayi yang kurang sehat. Jadi untuk menghindarkan adanya hal tersebut, pemerintah membuat peraturan tersebut. Yang ketiga itu mengurangi atau menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. Yang keempat, menjaga hak dan pendidikan anak. Lalu terakhir ada hikmah dari pernikahan. Jadi hikmahnya di sini dalam buku ini tuh ada 7, teman-teman. Yang pertama yaitu adalah dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Yang ketiga, terjalinnya hubungan yang Allah ridhoi antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, mendapatkan generasi penerus yang sah. Yang kelima, yaitu mendatangkan pahala dan menjauhkan kita dari segala dosa besar zina. Yang keenam, terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri. Yang terakhir adalah membuka rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, akhirnya buku ini sudah selesai penjelasannya. Sudah saya jelaskan juga baik dari pernikahan, dari talak maupun rujuk. Saat ini sekarang aku mau ngasih komentar aku terhadap buku ini. Yang pertama mulai dari kelebihan dulu ya teman-teman. Jadi kelebihan buku ini tuh menurut aku yang pertama adalah yaitu sistematika materi dalam buku ini tuh sangat jelas dan runtut gitu, sistematis, berurutan dari awal sampai akhir. Jadi nggak ngacak, sangat-sangat berurutan. Mulai dari pengertian pernikahan, lalu ada dalil-dalilnya, tujuannya, terus syarat-syarat menikah, rukun menikah, lalu ada talaknya, habis talak ada rujuk. Jadi benar-benar runtut dan sistematis gitu, berurutan dan juga lengkap semuanya. Nah, yang kedua, kelebihannya buku ini tuh menurut aku adalah di bagian akhir itu dihubungkan gitu, diintegrasi antara bab pernikahan dengan integrasi nilai karakter. Jadi dihubungin antara tentang bab pernikahan itu
dengan nilai seperti tanggung jawab, berpikir kritis, mandiri, gotong royong. Nah, yang ketiga, kelebihan dari buku ini adalah adanya atau penyertaan dalil-dalil nakli dan hadis Rasulullah. Jadi, ketika kita dikasih penjelasan itu, terkadang kita kan mikir ya, ini bener nggak ya, ini pasti nggak ya. Nah, di buku ini itu tuh dijelasin langsung, dicantumin langsung ayat-ayat Al-Quran yang memastikan kemutlakan hal tersebut gitu. Jadi kita tuh nggak perlu ragu lagi untuk mempertanyakan kebenaran isi materi dari buku ini. Nah, selanjutnya aku akan menyampaikan tentang komentar terhadap kekurangan dari buku ini. Yang pertama, menurut aku buku ini tuh masih kurang atau masih minim pendekatan gendernya. Jadi buku ini tuh belum banyak menyentuh aspek kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Memang di bagian hak dan kewajiban istri dan suami itu sudah dijelaskan, tapi apa ya, masih kurang dijelaskan tentang kalau suami dan istri itu sama-sama punya hak untuk mengambil keputusan. Jadi secara umum dalam buku ini tuh masih menjelaskan tentang kalau suami itu lebih dominan daripada istri di rumah tangga. Padahal kan enggak. Padahal suami dan istri itu sama-sama punya kewajiban dan hak yang sama dalam rumah tangga. Yang kedua, kekurangannya menurutku adalah materi ini tuh kurang kontekstual pembelajarannya. Jadi kurang mengaitkan atau menghubungkan dengan masalah-masalah sosial yang terjadi saat ini di kalangan para remaja. Jadi kan buku ini kan ditujukan untuk para pelajar kan, sedangkan tapi materinya itu belum banyak mengupas tentang masalah-masalah yang fakta terjadi saat ini gitu, seperti pernikahan dini, ceraian dini juga, atau bahkan hubungan tanpa status gitu. Jadi banyak kan seperti yang kita tahu, para remaja yang sudah melakukan hubungan suami istri tetapi belum dalam ikatan pernikahan. Nah, ini kan masalah yang sangat serius tapi belum dibahas di buku ini gitu. Nah, lalu yang ketiga, kekurangannya itu kurang studi kasus aktual. Ya tadi kan kayak banyak masalah tentang pernikahan dini, hubungan tanpa status, itu tuh seharusnya ada bagian khususnya yang dikaji secara langsung gitu. Bisa nanti sehingga kita pun nanti bisa berdiskusi gitu antar pelajar dan guru, cara mengatasinya, cara mencegahnya, cara kita menghadapi hal tersebut gitu, supaya hal itu tuh nggak terjadi di para pelajar yang akan mendatang. Nah, yang keempat, kekurangannya itu adalah penggunaan bahasa yang cenderung formal pada bagian-bagian tertentu. Jadi itu di buku itu tuh banyak bagian-bagian atau bahasa-bahasa yang nggak umum, tapi tuh tidak ada penjelasannya. Kayak misalkan tadi ada talak sunni, talak bid'i, atau talak roj'i, tapi tuh nggak dijelasin apa itu sunni, apa itu bid'i gitu loh. Jadi kayak kurang kursariumnya penjelasannya gitu. Sedangkan kan nggak semua para pelajar itu mengerti bahasa-bahasa Arab tersebut gitu. Nah, solusinya adalah yang bisa aku sampaikan adalah yang pertama, untuk masalah kurangnya pendekatan gender dari buku ini, itu bisa menambahkan subbab atau sisipan yang membahas hak dan kewajiban seorang suami secara seimbang. Jadi dengan menekankan bahwa dalam Islam, perempuan itu bukan objek pasif dalam pernikahan. Jadi perempuan pun punya hak yang sama gitu. Jadi ditekankan dalam bab-bab tertentu, dan mungkin bisa kasih contoh tentang tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah Islam. Misalnya Aisyah radhiyallahu anhu, Khadijah radhiyallahu anhu, yang sangat berperan aktif dalam rumah tangganya dan bahkan kehidupan sosial masyarakat gitu. Lalu untuk solusi yang kedua, untuk masalah kurangnya kontekstual pada materi itu, mungkin bisa ditambahkan bagian khusus seperti fenomena masa kini yang membahas tentang nikah muda dan dampaknya, lalu bahayanya berhubungan sebelum menikah, dan bagaimana sih sikap Islam terhadap pasangan muda yang ingin menikah karena hamil duluan. Jadi kayak dikasih studi kasus yang asli yang sudah fakta, lalu juga langsung kasih solusi-solusinya gitu loh, dijelasin cara-caranya bagaimana. Dan yang terakhir, untuk masalah atau kekurangan penggunaan bahasa yang formal itu mungkin bisa dikasih penjelasan di bawahnya. Kalau kita tahu kan banyak buku-buku yang kadang tuh ada bahasa luar, bahasa Arab kah, bahasa yang lainnya, tapi di akhirnya itu dikasih penjelasan. Nah, mungkin bisa seperti itu. Jadi anak-anak bisa belajar bahasa-bahasa baru tanpa bingung gitu, ini artinya apa gitu. Oke, sekarang aku tuh mau menyampaikan refleksiku
terhadap materi ini. Jadi setelah aku membaca materi ini, lalu aku menyimpulkan dan aku menjelaskan kepada teman-teman semua, aku punya pandangan dan aku jadi mengerti bahwa pernikahan itu bukan akhir dari cerita tentang dua orang yang saling suka, tapi justru ini adalah kehidupan baru yang penuh banget tanggung jawab antara kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Dan terkadang kita kan sering menyepelekan tentang pernikahan ya. Padahal sebenarnya pernikahan itu adalah banyak banget tanggung jawab, lalu kita punya hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sebelum atau sudah pernikahan. Dan intinya dari materi ini aku banyak belajar dan aku yakin bahwa kita itu perlu banget belajar dan memahami terlebih dahulu bagaimana pernikahan yang baik, bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai istri atau suami nantinya, supaya kita itu bisa melakukan pernikahan itu dengan sebaik-baik mungkin, gak salah-salahan, dan nantinya kita bisa menjadikan keluarga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi benar-benar sebelum nikah itu memang banyak banget harus belajar gitu tentang pernikahan, tentang bagaimana kehidupan pernikahan itu berlangsung gitu. Jadi sebelum nikah tuh udah harus belajar dulu gitu, supaya entah nggak kaget pas udah nikah. Karena pernikahan itu bukan hal yang sebentar, tapi seumur hidup gitu, ibadah seumur hidup. Jadi so far harus benar-benar paham tentang pernikahan dan paham tentang siapa yang harus kita nikahi gitu, supaya harapan kita sebelum nikah dan hasil setelah pernikahan itu benar-benar sesuai gitu. Terakhir, kesimpulan dari buku ini adalah, jadi bab ini tuh mengajarkan bahwa pernikahan dalam Islam itu adalah ibadah yang suci dan memiliki aturan yang jelas, dari tujuan, dari syarat, rukun, hingga dampak sosialnya. Dan pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga tanggung jawab, hukum, dan etika. Tapi di era sekarang ini, pemahaman ini tuh perlu lebih dikaitkan lagi dengan realitas remaja seperti nikah muda, pacaran bebas, dan tantangan moral digital. Maka pemahaman tentang pernikahan perlu disampaikan dengan pendekatan yang relevan, adil, gender, dan mudah dipahami siswa agar mereka tuh tidak salah langkah dalam membangun masa depan yang lebih baik lagi. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya tentang bab pernikahan dalam buku PAI dan Budi Pekerti kelas 11 kurikulum mereka ini. Semoga memberi sedikit ilmu dan wawasan terhadap teman-teman semua yang melihatnya. Thanks a lot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.